Shalom Bapak Ibu kawan-kawan guru-guru sekolah minggu dimanapun berada. Salam sehat, salam sukacita. Bapak Ibu kawan-kawan tetaplah setia sermon ya. Walaupun sebentar lagi kita akan memasuki minggu akhir tahun gerejawi, tetapi pelayanan sekolah minggu tetap berjalan ya. Dan tetaplah persiapkan segala sesuatu, khususnya menyambut perayaan Advent, Natal dan Tahun Baru. Tetap berikan pelayanan terbaik. Siapkan segala sesuatunya dengan baik demi kemuliaan nama Tuhan agar menjadi sukacita bagi anak-anak kita dan tentunya bagi kita ya. Jadi tetap semangat mengenangnya melayani sekolah minggu. Dan mari kita sermon untuk Damita sekolah minggu tanggal 20 November 2022, minggu akhir tahun gerejawi ya, minggu akhir tahun gerejawi. Yohanes 11 ayat 38 sampai 44. Maka masgullah pula hati Yesus, lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu, karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya, supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Demikian firman Tuhan. Tepat di minggu ujung tahun gerejawi parningota diakanong moding. Kita akan mengkhotbahkan ini. Ya, anak-anak kita mungkin sudah tahu ya arti meninggal ya atau mati ya. Kita katakan saja meninggal dunia supaya lebih halus ya. Nah, ini kisah Lazarus, saudara Marta yang sudah mati dan dikisahkan sudah 4 hari dia dikubur. Lalu Yesus datang dan berdoa kepada Allah Bapa, dia dibangkitkan dari kematian. Nah, nami yang pertama, mari kuasai kisah ini. Ceritakanlah Lazarus, saudara Marta, yang sudah meninggal dunia dan dibangkitkan oleh Yesus. Ya, itu kuasai kisah itu. Nah, apa yang mau kita tekankan dari khotbah kita dari teks ini? Yang pertama, Bapak Ibu kawan-kawan, ya khususnya orang besar sudah tahu arti meninggal dunia, mati. Nah, yang mau kita ajarkan adalah meninggal dan bangkit kembali. Ya, apalagi ini minggu ujung tahun perhurian. Mereka harus tahu itu. Ya, mereka harus tahu. Jadi mungkin boleh ditanya di gereja kita, kapan ada dibacakan nama-nama yang meninggal, begitu. Ya. Nah, tapi tekanan kita adalah kematian dan kebangkitan. Sebab inilah pesan dari teks ini. Lazarus mati dan Yesus membangkitkan dia. Karena doa Tuhan Yesus, permintaan Tuhan Yesus didengarkan oleh Bapaknya. Maka setiap orang yang percaya kepada Yesus, ia tidak akan mati untuk selama-lamanya, namun dia akan dibangkitkan kembali nanti pada hari yang telah ditentukan oleh Tuhan. Ya, akan aprosia di Yesus dang bemate saliling nililingna alai mula manguludo. Gitu. Mula manguludo imana. Maka kita boleh mengambil apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, Kristus do hangulua dia labado nang hamateang. Ya, nah itu dia. Jadi mari kita khotbahkan kepada anak-anak kita itu bahwa kematian di dalam Tuhan kita Yesus Kristus itu
tidak lagi kematian yang selama-lamanya, tetapi setelah kematian ada kebangkitan bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, percaya dan beriman kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita sudah dengarkan atau baca mungkin ya, Yesus menengadah ke atas dan berkata. Artinya, Yesus memohon kepada Allah Bapa supaya Lazarus itu dibangkitkan. Nah, ketika Yesus berseru, kembalilah rohnya ke tubuhnya, maka dia hidup kembali. Maka kembalilah napas kehidupan ke dalam tubuhnya, maka dia bangkit kembali. Nah, apa yang mau kita tekankan dari sini? Nah, yang kedua, Manginan, ya, jangan lupa untuk senantiasa mengingatkan mereka, mengajak anak-anak kita itu menasihati, dan kita juga tentunya. Ya, hiduplah selalu di dalam doa. Sebab bagi orang-orang yang percaya kepada Allah, yang beriman kepada Allah di dalam Yesus Kristus, dan yang senantiasa setia berbuat apa yang diinginkan oleh Tuhan, maka doa-doanya akan dijawab oleh Tuhan. Nah, itu dia. Ya, di sini jelas dikatakan, aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Ya, doa-doa kita akan didengarkan oleh Tuhan manakala kita setia beriman dan melakukan apa yang difirmankannya dalam kehidupan kita. Nah, ya. Nah, itu dia Bapak Ibu Saudara-saudara yang boleh kita tekankan, ya. Yang mau saya tekankan juga untuk kita ajarkan kepada anak-anak sekolah minggu kita. Jadi, ya, Amanginang, tetaplah semangat, berikan pelayanan yang terbaik agar anak-anak kita itu semakin cinta Tuhan, cinta sesama, dan cinta gereja. Selamat memasuki minggu ujung tahun gerejawi, dan tetap semangat melayani di tahun baru gerejawi 2023. Tetaplah senantiasa bersukacita di dalam Tuhan. Jangan lupa agenda sekolah minggu, Bibel, bukuende Alkitab, bukuende sekolah minggu, dan alat peraga lainnya yang mendukung pelayanan kita. Tuhan memberkatimu. God bless you non-stop.